Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibuku? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga selalu dapat mengikuti pembelajaran kita seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Ayo Pak, atau siapa namanya? Dek Abdul Kohar. Tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo teman-teman, kita semua mulai belajar dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Abdul Kohar. Sebelum itu, kita Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Tunjukkan semangatnya ya ketika Ibu mengabsen. Ketua kelas dulu nih, Abdul Kohar, mana semangatnya? Hadir Bu, semangat. Masih semangat? Masih, bagus. Semangat. Berikutnya, Dek Wahyu. Mana? Dek Wahyunya mana ini? Nggak ada suaranya. Semangatnya mana? Suaranya. Audionya. Ada suara azan ini Bu, takutnya ganggu. Oh ya, berikutnya Dek Nurul. Dek Nurul semangat, masih semangat. Masih. Baik, berikutnya Bu, siapa Dek Rukoyah? Semangat. Bagus. Semangat. Berikutnya Dek Juli Andrianti, mana semangatnya? Bagus. Berikutnya Dek Fitrotul Hasanah, mana semangatnya? Semangat, bagus. Berikutnya Siti Aisyah. Semangat sore. Ya, Yes. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, Semangat Bu. Ibu lanjut ya. Lanjut Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin informasikan bahwa kita di sini adalah belajar tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang mana kelas kali ini adalah kelas 10, yaitu fase E. Kelas 10 fase E ya, di Madrasah Aliyah Al-Mahdi Pabuaran Kabupaten Serang. Oke, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari tentang materi hari ini? Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan materi sebelumnya. Sebelumnya Ibu pernah menyampaikan secara global atau secara umum terkait dengan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ini pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'annya? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an itu ada berapa anak-anak? Ada 7, Bu. Ya, yang pertama. Abdul Kohar yang pertama apa? Akidah. Ya. Akidah. Muamalah. Ya, ada akidah, ada ibadah, Ibadah, ada muamalah, ada muamalah, akidah, ada hukum, sejarah dan sains atau ilmu pengetahuan. Akan tetapi kali ini
Ibu akan memfokuskan kepada 2 pembahasan, yaitu tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran terkait dengan masalah akidah dan masalah ibadah. Sebelumnya, Ibadah. Ibu tanya dulu nih, ada yang udah mengetahui belum sih terkait dengan isi kandungan Al-Quran tentang akidah dan ibadah? Belum, Bu. Belum, Bu. Terus sebenarnya penting nggak sih kalian itu mempelajari tentang masalah akidah dan ibadah? Penting, Bu. Penting. Sangat Oke, penting, nanti Bu. kita akan bahas lebih dalam tentang materi pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, terutama pada masalah akidah dan ibadah. Ibadah. Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan. Akidah secara sempitnya yaitu adalah bisa dikatakan sebagai tauhid. Akidah Islam adalah tauhid, sedangkan ibadah adalah realitas dari keimanan. Anak-anak bisa diperhatikan sesuai dengan gambar yang Ibu telah tampilkan. Akidah itu adalah masalah yang sangat prinsip dalam agama Islam, begitu juga dalam agama yang lain. Tadi sebelumnya Ibu sudah sampaikan bahwa akidah Islam itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Islam itu juga bisa disebut sebagai agama tauhid. Baik, ada yang tahu nggak sih ayat yang membahas tentang akidah? Ada yang pernah mendengar atau pernah membaca? Qul huwallahu ahad. Ya, oke, baik. Nah, Ibu hari ini ingin membahas tentang Quran surat Al-Baqarah. Ya, 163. Ada yang bisa membacakannya untuk Ibu? Saya, Bu. Oke, boleh. Dek Rukoya, silahkan coba dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Bagus. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang tadi sudah Dek Rukoyah bacakan, itu adalah ayat yang menjadi salah satu dasar mempelajari akidah. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pinter. Dari ayat tersebut jelas bahwa Al-Quran menjelaskan Allah itu adalah Esa, tunggal ya, tidak ada padanannya atau tidak ada duanya ya, karena Allah itulah yang menciptakan seluruh alam ini ya, dan mustahil yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakan. Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang ibadah. Ada yang sudah tahu apa itu ibadah? Semua perintah Allah. Ya, bentuk pengabdian seorang hamba sebagai rasa terima kasih atas segala nikmat yang diterimanya kepada Sang Pencipta. Ya, nah itu dikatakan sebagai ibadah. Nah, sekarang Ibu ingin membahas ayat yang
membahas tentang ibadah. Ada yang mau bantu baca lagi selain Dek Rukoyah Saya, tadi? Bu. Saya, Bu. Siapa? Dek Nurul. Oke, silakan Dek Nurul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul Allah. azim. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah atau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah itu adalah merupakan realisasi dari keimanan seseorang yang mengakui adanya malaikat, kemudian utusan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak melaksanakan ibadah, ya, tidak melaksanakan ketetapan Allah melalui Rasulnya, itu sama dengan bohong atau dalam agama disebut orang yang rusak. Ya. Baik. Oke, setelah tadi kita pelajari, kita bahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran tentang akidah dan ibadah. Ada yang belum kalian pahami? Atau masih ada yang kalian perlu tanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingin kalian membagi kelompok untuk membahas tentang materi hari ini, yaitu tentang masalah akidah dan ibadah. Jadi kelompok ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Masing-masing pembahasannya sama, akan tetapi nanti mungkin presentasinya atau diskusinya akan berbeda. Nanti bisa disampaikan di minggu berikutnya. Nanti sama-sama kita bahas bersama terkait dengan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran pada masalah akidah dan ibadah. Baik, sebelumnya karena waktu sudah habis, Ibu cukupkan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.